Oke, kita mulai kisahnya dari sini. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Dia lahir di Mekkah pada tahun 572 Masehi dan meninggal di Badr pada tahun 624 Masehi. Abu Jahal adalah pemimpin Mekkah yang dianggap bijaksana dan cerdas oleh orang Quraisy, sehingga orang-orang Quraisy menjulukinya sebagai Abu Hakam yang artinya bapak kebijaksanaan. Abu Jahal sering menghadiri pertemuan di Darun Nadwah dan pendapat-pendapatnya sangat dipercayai dan sering diikuti oleh petua Quraisy saat itu. Abu Jahal juga sering memberi makanan kepada orang-orang yang datang ke rumahnya. Saat tamu datang, dia selalu memastikan meja makannya wajib dipenuhi dengan roti-roti dan daging-daging yang lezat. Hal itulah yang membuatnya dijuluki Abu Hakam yang artinya bapak kebijaksanaan. Tapi sayangnya, semua tindakan itu dilakukan bukan karena keikhlasan, melainkan agar dia mendapatkan pujian dari orang-orang. Walaupun terkenal bijaksana dan cerdas, oleh orang Muslim dia dijuluki sebagai Abu Jahal yang artinya bapak kebodohan. Tapi dia kan bijaksana, kenapa dibilang bodoh? Oke, jadi ada satu kejadian yang membuatnya dijuluki sebagai Abu Jahal atau bapak kebodohan. Gini ceritanya. Suatu malam Abu Jahal ngendap-ngendap datang ke rumah Nabi buat dengerin Nabi baca Al-Quran. Iya, serius. Diam-diam dia kepincut sama keindahan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi. Dan yang uniknya ternyata nggak cuma Abu Jahal yang ngelakuin ini. Ada dua tokoh Quraisy lainnya yang juga punya hobi yang sama kayak dia. Tapi mereka tidak saling tahu karena mereka duduk di sudut-sudut yang berbeda. Mereka mendengarkan Nabi membaca Al-Quran dengan khusyuk, sampai nggak kerasa waktu berlalu dan tiba-tiba udah subuh. Begitu subuh datang, mereka langsung pulang ke rumah masing-masing, seolah-olah nggak ada masalah apa-apa. Keesokan malamnya, mereka ngelakuin lagi hal yang sama, tapi saat mereka mau pulang ke rumahnya, nggak sengaja mereka bertiga saling ketemu. Salah satu dari mereka langsung nanya, bro, lu dari mana? Temen yang satunya sambil salting menjawab, gue dari rumah Muhammad. Lalu yang lain juga ngaku, gue juga dong. Mereka akhirnya ngobrol, lu dengerin apaan tadi? Semua akhirnya jujur kalau mereka dengerin bacaan Nabi Muhammad. Abu Jahal akhirnya buka suara, oke bro, mulai besok kita janji gak ada yang datang ke sini lagi. Udah cukup, ini bahaya kalau ketahuan. Ketiganya setuju sambil angguk-angguk serius. Tapi kalian tahu kan, teori klasik soal godaan. Keesokan malamnya, mereka ngelakuin lagi hal yang sama. Diem-diem di sisi rumah Rasulullah yang berbeda, dan subuhnya, ya ketemu lagi di jalan. Abu Jahal mulai geleng-geleng kepala. Oke, kali ini serius. Kita nggak boleh ngulangin. Gawat kalau Quraisy tahu kita begini. Tebak apa yang terjadi keesokan harinya? Ya, mereka balik lagi. Begitu terus sampai hari keempat. Kalau dipikir-pikir mereka tuh kayak orang mau diet, tapi malamnya tetap ngemil coklat sambil nonton Netflix. Parah banget kan? Setelah 4 malam berturut-turut nongkrong di sekitar rumah Rasulullah, akhirnya salah satu dari mereka nggak tahan lagi. Dia nyamperin Abu Jahal, si bos besar, dan nanya dengan serius, wahai Abu Hakam, menurutmu gimana soal yang kita dengar dari Muhammad? Kok kita sampai 4 malam berturut-turut nggak bisa berhenti buat datang ke sini? Abu Jahal, dengan wajah yang biasanya galak tapi kali ini lebih serius, dia jawab dengan jujur, demi Tuhan, aku tahu apa yang diucapkan Muhammad itu benar. Banyak yang aku pahami, ada juga yang belum aku ngerti sepenuhnya. Tapi satu hal yang aku yakin, itu adalah kebenaran. Temennya, yang jelas makin penasaran, lanjut nanya, kalau engkau yakin itu kebenaran, kenapa kita nggak ikut aja ajaran Muhammad, wahai Abu Hakam? Kalian tahu apa jawaban Abu Jahal? Dengan nada tegas, dia bilang, karena aku udah bertekad nggak akan pernah mau mengikuti Muhammad. Mendengar itu, teman-temannya makin bingung. Salah satu dari mereka langsung ngegas, lah kenapa? Apa alasanmu, wahai Abu Hakam, buat nggak nerima kebenaran yang kau yakini sendiri? Jawaban Abu Jahal inilah yang bikin umat Muslim ngasih dia julukan Abu Jahal, yang artinya si bodoh.
Abu Jahal dengan egoisnya menjawab, "Sahabatku, kalian tahu kan, dari dulu suku kita dan sukunya Muhammad itu selalu bersaing. Ketika mereka kasih makan dan minum jamaah haji, kita juga lakuin hal yang sama. Ketika mereka jaga Ka'bah, kita juga ikut jaga. Bahkan pas mereka bikin pasukan buat bela Mekah, kita langsung bikin pasukan saingannya. Tapi sekarang ada seorang nabi muncul dari sukunya Muhammad, dan di suku kita nggak ada. Kalau aku terima Muhammad sebagai nabi, itu sama aja ngakuin kalau suku kita kalah dari mereka. Demi Tuhan, aku nggak akan pernah beriman kepadanya, dan aku pasti akan terus memusuhinya." Dari situ kelihatan banget kan, kenapa dia dijuluki Abu Jahal, yang artinya si bodoh. Bukan karena dia nggak pinter, tapi karena fanatismenya yang bikin dia nggak bisa nerima kebenaran yang udah jelas di depan mata. Dia lebih milih gengsi, lebih milih status sosial demi sukunya, daripada nerima apa yang dia pikir benar. Kayak iblis ya guys, percaya kalau Allah adalah pencipta segalanya, tapi sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Ya 11-12 lah Abu Jahal sama iblis. Oke, yuk kita lanjut. Situasi kota Mekkah yang dipimpin Abu Jahal saat itu makin gak bersahabat buat kaum muslimin. Mereka dihantam siksaan fisik, tekanan mental, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Ironisnya, sebelum Nabi mulai berdakwah, penduduk Mekah selalu menyanjung Nabi dengan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur dan terpercaya. Semua orang respek sama beliau, gak ada yang berani jelek-jelekin beliau. Tapi begitu Nabi mulai menyampaikan dakwah Islam dan mengaku sebagai utusan Allah, semuanya berubah drastis. Yang dulu memuji jadi mencaci, yang dulu menghormati malah berbalik memusuhi. Suatu ketika saat Nabi mau melaksanakan salat di masjid, tiba-tiba Abu Jahal mendatangi beliau. "Wahai Muhammad, siapa yang memperbolehkanmu beribadah di sini? Apa sih gunanya salat ini? Semua ini sia-sia belaka, nggak ada gunanya." Nabi Muhammad tidak menanggapi kata-kata Abu Jahal sedikit pun. Beliau hanya diam dan bersabar, lalu melanjutkan langkahnya menuju masjid. Melihat sikap Nabi yang tidak menggubrisnya, Abu Jahal merasa semakin kesal. "Kenapa kau cuma diam, Muhammad? Apa kau takut kepadaku? Apa kau nggak tahu? Aku ini orang yang sangat kaya, pengikutku lebih banyak daripada pengikutmu. Hei Muhammad, tidakkah semua itu membuat kau segan padaku?" Abu Jahal begitu sombong dengan segala kekayaan dan pengikut yang dia miliki, seolah-olah itu adalah segalanya. Tapi kerennya Nabi tetap tidak terpengaruh dan langsung memulai salatnya tanpa peduli dengan ucapan Abu Jahal. Ternyata sikap diam Nabi membuat Abu Jahal semakin kesal. Dia merasa hina karena Nabi tidak menggubrisnya. Abu Jahal pun bersumpah dia akan membalas sakit hatinya. Keesokan harinya, di tempat yang sama, Abu Jahal dan teman-temannya sudah menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Ketika Nabi tiba, Nabi langsung masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan salat. Abu Jahal yang sudah siap dengan niat buruknya menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang Nabi. Ketika Nabi sedang sujud, Abu Jahal langsung masuk ke dalam masjid berniat melemparkan batu besar ke kepala Nabi. Namun, saat tangannya hendak melemparkan batu itu, tiba-tiba tangan Abu Jahal terhenti, tubuhnya kaku, dan membuat batu itu jatuh mengenai kakinya sendiri. Dengan ketakutan yang luar biasa, dia lari dengan terpincang-pincang. Teman-temannya heran melihat Abu Jahal seperti itu. "Ada apa, wahai Abu Hakam? Kenapa kau nggak lempar kepala Muhammad?" "Tadi, waktu aku mau lempar kepala Muhammad, tiba-tiba aku lihat seekor unta putih dengan mulut besar yang siap menyerangku. Aku sangat ketakutan, jadi aku langsung mundur. Kalau aku deketin Muhammad, bisa jadi unta itu akan memakanku." Sesaat kemudian, ketika Nabi sedang sujud, dia berusaha dekatin Nabi dan berencana untuk menginjak tengkuk Nabi Muhammad. Rupanya Abu Jahal ini nggak jera juga.
Saat dia hendak menginjakkan kakinya ke tengkuk Nabi, dia langsung lari lagi dengan terbirit-birit. Lalu teman-temannya tanya lagi, "Kenapa kau berlari, wahai Abu Hakam?" "Waktu aku mau menginjakkan tengkuk Muhammad, tiba-tiba aku melihat ada paret besar dengan api yang menyala-nyala di dalamnya, dan ada banyak sayap besar yang siap menghancurkanku. Aku sangat takut." Ternyata, apa yang dilihat oleh Abu Jahal adalah tanda-tanda perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan malaikat untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian pikir dia kapok, kalian salah besar. Ini orang memang super jahat sama Nabi. Kalian tahu apa yang dia lakukan selanjutnya? Abu Jahal memerintahkan anak buahnya untuk membawa kotoran yang sudah dia siapkan. Mereka kemudian datang dan melemparkan kotoran itu ke arah Nabi hingga mengenai kepala beliau yang sedang sujud. Semua kotoran itu mencemari tubuh Nabi. Salah satu sahabat yang melihat kejadian itu langsung memberitahukan kepada keluarga Nabi. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mendengar berita itu, Fatimah menangis dan langsung pergi ke tempat Nabi, lalu membersihkan semua kotoran itu dengan tangannya. Abu Jahal benar-benar tidak punya hati. Luar biasa jahat si kafir yang satu ini. Salah satu babak kelam dari sejarah kekejaman Abu Jahal adalah perlakuannya terhadap Sumayyah radhiyallahu anha, seorang budak wanita yang memilih keimanan atas segalanya. Ketika Abu Jahal memaksa Sumayyah untuk kembali menyembah berhala, Sumayyah dengan keberanian yang luar biasa menjawab, "Saya lebih memilih mati daripada harus menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri." Jawaban itu bikin Abu Jahal naik pitam. Dalam kemarahannya yang membabi buta, dia langsung menusuk perut Sumayyah yang sedang mengandung. Sumayyah pun wafat sebagai wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Suaminya, Yasir, tak luput dari kekejaman itu. Abu Jahal juga membunuhnya tanpa belas kasihan. Anak mereka, Ammar bin Yasir, yang saat itu masih bocah berusia sekitar 7 sampai 9 tahun, menjadi saksi sekaligus korban kebrutalan Abu Jahal. Dalam ketakutan yang luar biasa, Ammar akhirnya menyerah. Dia berkata, "Baiklah Tuan, saya akan mengikuti apa yang engkau mau." Abu Jahal pun memaksa Ammar untuk mengucapkan kekufuran, bahkan menyuruh Ammar untuk mengakui seekor unta sebagai Tuhannya. Sebuah penghinaan yang disengaja untuk menghancurkan mental Ammar. Tapi hati Ammar nggak benar-benar kufur. Setelah Abu Jahal pergi, Ammar langsung mendatangi Rasulullah sambil menangis dengan terseduh-seduh. Lalu Ammar menceritakan semuanya. Dengan lembut, Rasulullah menenangkan Ammar. "Wahai Ammar, jika engkau dipaksa lagi, ucapkanlah apa yang dia mau, karena sesungguhnya hatimu tidak kufur." Pada tahun ke-13 masa kenabian, dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tantangan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka tidak hanya mengingkari ajaran yang dibawa Nabi, tapi juga menyerang Nabi dan pengikutnya secara terang-terangan. Keadaan kota Mekah saat itu sangat kacau. Banyak penyiksaan terhadap kaum muslimin yang terlihat di jalan-jalan, termasuk penyiksaan kepada Bilal bin Rabbah, Khabbab bin Arat, dan banyak sahabat lainnya. Hal itulah yang akhirnya membuat Nabi mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, berharap agar hijrah tersebut dapat mengurangi penderitaan kaum muslimin. Rombongan pertama kaum muslimin mulai berangkat secara bertahap, tetapi Nabi sendiri memilih untuk tetap tinggal di Mekah sambil menunggu wahyu dari Allah yang mengizinkan beliau untuk berhijrah. Akhirnya, kabar tentang hijrahnya kaum muslimin ke Madinah sampai juga ke telinga Abu Jahal. Abu Jahal sangat khawatir. Dia takut kaum muslimin bakal mendapatkan kekuatan baru dari penduduk Madinah dan bisa membalikkan keadaan
lalu menyerang kaum kafir Quraisy. Abu Jahal pun mulai merancang strategi untuk menghalangi hijrah Nabi dan para sahabat. Dia memanggil para pemimpin kabilah untuk berkumpul di Darun Nadwah, yaitu tempat pertemuan kaum Quraisy, untuk merundingkan langkah apa yang akan dilakukan. Dalam pertemuan itu, Abu Jahal berbicara dengan sangat berapi-api. "Wahai kaum Quraisy, kita harus bertindak cepat. Kita tidak bisa membiarkan Muhammad dan pengikutnya pergi ke Madinah. Mereka bisa mendapatkan dukungan besar dari penduduk Madinah dan itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. Kita harus segera menyingkirkan Muhammad dari Mekkah agar kita bisa hidup dengan tenang." Lalu Abu Jahal mengusulkan rencana jahatnya untuk mengakhiri keberadaan Nabi Muhammad. "Kita harus kumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai kabilah di Mekkah dan kita kepung rumah Muhammad saat tengah malam. Ketika dia sedang tidur, kita bunuh dia bersama-sama. Jika kita bersatu, tidak ada seorang pun dari Bani Hashim yang akan berani melindunginya. Dengan begitu, masalah selesai." Rencana ini langsung disetujui oleh para pemimpin Quraisy lainnya. Mereka merasa bahwa ini adalah ide yang sangat brilian. Ternyata, apa yang mereka rencanakan Nabi sudah mengetahuinya. Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk memberitahu beliau tentang ancaman tersebut. "Wahai Muhammad, malam ini jangan tidur di tempat tidurmu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Nabi Muhammad langsung mempersiapkan langkah-langkah untuk menghindari ancaman pembunuhan yang telah direncanakan oleh kaum kafir Quraisy. Dengan tenang, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan memberikan instruksi penting. "Ali, malam ini tidurlah di tempat tidurku dan pakailah selimutku. Semoga Allah senantiasa melindungimu." Ali bin Abi Thalib pun setuju dan berbaring di tempat tidur Nabi, sementara Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau dengan penuh hati-hati. Beliau meninggalkan rumahnya, melewati para pemuda Quraisy yang sedang menunggu di luar rumah untuk membunuh beliau. Tapi dengan izin Allah mereka tidak bisa melihat Nabi. Lalu Nabi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk bersama-sama memulai perjalanan hijrah ke Madinah. Sementara itu, para pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal sedang mengepung rumah Nabi. Mereka sangat yakin akan membunuh Nabi malam itu juga. Namun ketika pemuda Quraisy masuk ke rumah Nabi, mereka terkejut. Yang mereka lihat adalah Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat tidur Nabi. Karena rencananya gagal total, kemarahan Abu Jahal dan pengikutnya pun semakin menjadi-jadi. Abu Jahal memerintahkan semua orang untuk mencari Nabi, bahkan dia akan memberi hadiah berupa 100 ekor unta bagi siapapun yang berhasil membunuh Nabi Muhammad. Dengan pertolongan Allah, mereka tidak bisa menemui Nabi. Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai ke Madinah dengan selamat. Waktu Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke Madinah, tindakan Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy lainnya semakin gak terkontrol. Mereka gak cuman merampas harta kaum muslimin, tapi juga menjual rumah-rumah yang ditinggalkan. Hasil penjualan itu dibagi-bagi, dan uang dari hasil rampokan itu mereka gunakan untuk membeli barang dagangan di negeri Syam lewat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Begitu Nabi Muhammad mendengar kabar ini, beliau langsung mengajak kaum muslimin di Madinah buat menghadang kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Tujuannya jelas, mau merebut kembali harta yang sebelumnya mereka rampas di Mekkah. Rupanya Abu Sufyan tahu rencana Nabi dan para sahabat. Dia langsung kirim pesan ke Abu Jahal dan pemimpin Quraisy lainnya agar mengirimkan bala bantuan untuk menggagalkan rencana kaum muslimin. Mendengar hal itu Abu Jahal nggak tinggal diam.
mereka langsung berangkat menuju Madinah membawa 1.000 pasukan untuk bantu Abu Sufyan. Hal inilah yang akhirnya memicu Perang Badar, yaitu peperangan awal yang dimenangi oleh kaum muslimin. Namun dalam video ini, kita tidak membahas kisah Perang Badar secara detail, tapi kita hanya berfokus untuk menceritakan tragedi kematian Abu Jahal. Oke, mari kita lanjut cerita detik-detik kematian Abu Jahal. Ketika pertempuran hampir mencapai puncaknya, tiba-tiba Abu Jahal terlihat. Karena dia sadar akan menjadi sasaran utama dari kaum muslimin, maka pasukan kafir Quraisy mengawalnya dengan ketat. Abu Jahal dikawal dengan 10 lapis pasukan bersenjata lengkap. Namun secara tak terduga, 2 anak muda yang penuh keberanian berlari dengan cepat bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Mereka menembus 10 lapisan pasukan pelindung, berusaha sekuat tenaga untuk mendekati Abu Jahal. Meskipun keduanya gugur sebelum berhasil membunuh Abu Jahal, tapi mereka berhasil melukai kedua pahanya. Serangan itu membuat tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya jatuh tersungkur ke tanah, darah mengalir deras dari kedua kakinya. Dalam kondisi yang sudah tak berdaya, salah satu sahabat Rasulullah, Ibnu Mas'ud, mendekati Abu Jahal dengan pedang terhunus, siap memenggal lehernya. Namun, sebelum itu terjadi, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seakan ingin mengucapkan sesuatu. Ibnu Mas'ud saat itu berpikir, mungkin Abu Jahal ingin bersyahadat di detik-detik terakhir hidupnya. Dia menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berbisik, "Sampaikan salamku kepada temanmu. Bilang padanya, aku adalah musuhnya di dunia dan akhirat." Ternyata, di detik-detik terakhir hidupnya, Abu Jahal tetap menyombongkan diri, enggan menyerah pada kebenaran. Mendengar itu, Ibnu Mas'ud tak bisa lagi menahan amarahnya. Tanpa ragu, ia mengangkat pedangnya dan langsung menebas batang leher Abu Jahal, mengakhiri hidup musuh besar Islam itu. Setelah mayat Abu Jahal dan pasukannya ditimbun dengan tanah, Nabi Muhammad SAW mendekati kuburan mereka. Dalam sebuah riwayat, beliau berbicara kepada orang-orang kafir yang sudah mati itu. Nabi SAW bersabda, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, hai Syaibah bin Rabi'ah." Beliau menyebutkan nama-nama pemimpin Quraisy yang telah tewas. Nabi bertanya, "Apakah kalian sudah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar?" Para sahabat terperanjat melihat tindakan Nabi tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang udah menjadi bangkai?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Beberapa ulama berpendapat bahwa jasad Abu Jahal dan yang lainnya bisa mendengar apa yang dikatakan Nabi pada saat itu. Namun mereka tak mampu memberikan jawaban. Atau mungkin mereka menjawab, tapi suaranya tidak bisa didengar oleh manusia. Wallahu a'lam bissawab.